soal Pancasila. Ya. Sebelumnya saya mau sampaikan salam ke teman-teman saya. Ada Pak Fahri Hamzah, ada Pak MS Kaban, ada Ibu Popi Darsono, ada Pak Wakil Ketua DPR, dan lain-lain. Mungkin saya silau dari sini nggak bisa lihat yang jelas. Juga tokoh-tokoh lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Jadi bicara tentang Pancasila ini menurut saya kayak bicara tentang keris orang Jawa. Ya. Itu keris dipuja, disanjung, dianggap sakti, dianggap mempunyai kekuatan yang luar biasa, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak kita pakai. Dia hanya ada di dalam lemari atau disimpan di tempat-tempat khusus, kita anggap sebagai barang keramat, tetapi dalam hidup kita sehari-hari yang kita pakai adalah pisau dapur yang bernama kapitalisme. Pisau dapur kapitalisme inilah yang sehari-hari kita pakai untuk memotong daging, memakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita hidup dalam alam liberal. Pancasila sebagai dasolen, sebagai cita-cita luhur sudah dipuji oleh banyak tokoh dunia. Konsepsinya disusun oleh Bung Karno. Bung Karno sendiri sudah mendapat penghargaan internasional dari Rektor Universitas Al-Azhar, kalau nggak salah Mahmud Saltuk, dipuji sebagai sesuatu yang bernilai sangat Islami, karena di situ ada nilai-nilai musyawarah yang sangat Islami itu. Lalu bahkan Obama pun di dalam American Thinker di lamannya menyebut bahwa Pancasila itu adalah sesuatu yang luar biasa karena mengandung nilai-nilai kolektivisme yang sangat berbeda dengan semangat Amerika yang sangat individualistis itu. Begitu juga kekaguman dari pemimpin-pemimpin dunia, misalnya tokoh-tokoh Iran. Banyak tokoh Iran yang memuji Bung Karno bahwa apa yang konsep-konsep yang diterapkan di Iran itu juga diinspirasi oleh pemikiran Bung Karno. Jadi kalau soal dasolennya, soal konsepsinya sudah luar biasa. Bung Karno sendiri mendapat gelar doktor honoris causa lebih kurang 30-an lebih dari berbagai universitas di dunia maupun universitas ternama di dalam negeri. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, tetapi kita simpan bagaikan keris sakti di dalam rumah kita, di dalam Indonesia ini. Implementasinya jauh sekali dari apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi gagasan dari pendiri bangsa kita yang sangat kita muliakan itu. Karena itu, menurut saya, banyak hal-hal yang luar biasa di Indonesia ini, tetapi berhenti pada pemikiran yang sangat makro. Kita malas mengerjakan hal-hal yang sifatnya mikro, detail, padahal di situ banyak hantunya. Jadi Pancasila itu sesungguhnya bagi generasi sekarang itu membutuhkan pemikiran-pemikiran yang sifatnya penjabaran. Penjabaran dalam sistem politik, penjabaran dalam sistem ekonomi, dan penjabaran dalam sistem sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Ini menurut saya menjadi tanggung jawab, tugas dari generasi muda kita, sehingga jangan dasolen ini, dasayennya yang kita rasakan penuh dengan kepahitan ini, karena implementasinya diterapkannya sistem ekonomi liberalisme misalnya membuat kesenjangan hidup makin jauh, keadilan sosial yang jadi cita-cita suci dari Pancasila itu tidak terwujud. Begitu juga persatuan dan sebagainya, ketuhanan yang Maha Esa dan sebagainya hanya menjadi lip service. Kita percaya pada Tuhan yang Maha
Esa, tetapi negara ini adalah negara paling korupsi di dunia. Kita percaya pada keadilan sosial, tapi negara ini adalah negara yang paling tinggi tingkat kesenjangan sosialnya. Indeks Gini yang sekarang ada yang meyakini sudah sampai 0,47. Ada yang bilang bahkan sudah 0,5. Kalau dalam soal penguasaan tanah sudah 0,7 katanya. Itu sebenarnya kalau ukuran-ukuran itu dipakai untuk sebuah gerakan revolusi di Indonesia, seharusnya sudah terjadi revolusi. Kalau melihat realitas kesenjangan yang luar biasa, yang sangat jauh dari cita-cita para pendiri bangsa kita untuk memajukan bangsa ini. Saya kira dalam refleksi malam ini itu kami hanya ingin menstreskan bahwa kita bagaimana agar bisa mengoperasikan sistem yang menjadi cita-cita pendiri bangsa kita. Ajarannya sudah bagus, nabinya sudah bagus, tetapi di tingkat operasionalnya ini yang terjadi kesenjangan yang luar biasa. Ya, jadi selama kita hidup dalam alam yang seperti sekarang ini, dengan sistem yang seperti sekarang ini, maka cita-cita pendiri bangsa kita tak mungkin akan terwujud karena sangat jauh dari cita-cita itu. Saya kira itu intisari yang ingin saya sampaikan, karena sudah suasananya larut malam. Dan selamat ulang tahun ke Adinda Ahmad Dhani. Saya baru 2 kali ketemu, saya yakin ketemu pertama belum lengket, mudah-mudahan ketemu kedua sudah lengket. Ya. Dan kita akan masuk ke peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke cita-cita itu. Dan memang berat, ya, memang berat karena tantangannya, daya cengkram dari sistem kapitalisme ini sudah luar biasa. Saya sering mengumpamakan, kalau di era Bung Karno itu kapitalisme itu cuma ada bermain di halaman rumah kita, tetapi setelah era Soeharto masuk ke ruang tamu kita, setelah era reformasi dia masuk ke dapur kita, masuk ke kamar tidur kita, mengatur segala tata cara kehidupan kita, sehingga seolah-olah kita tidak lagi memiliki rumah itu dan Indonesia menjadi asing bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.